Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rindu Aifara Sinti dan 2 orang teman saya yaitu Brigita Stella Salim dan Mailin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional yang berupa studi kasus penyalahgunaan narkotika. Terdapat 4 materi yaitu dasar hukum, contoh kasus, dampak kasus, dan solusi pencegahannya. Sebelum kita memasuki materi pertama, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu narkotika. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi, narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan pertama, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya itu ada heroin, ganja, kokain, morfin, dan opium. Nah, yang kedua adalah narkotika golongan 2, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya itu ada benzetidin, petidin, dan betametadol. Nah, yang ketiga adalah narkotika golongan 3, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, contohnya adalah kodein dan turunannya. Nah, jadi di slide berikutnya ini adalah merupakan gambar dari contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama yaitu dasar hukum. Nah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 20. Nah, jadi Pasal 5 ayat 1 ini berisikan tentang Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Pasal 20 ayat 1 berisikan tentang Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan Pasal 20 ayat 2 berisikan tentang setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Nah, ini berarti persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang serta penandatangan oleh Presiden atas rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Yang keempat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang narkotika. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 5 ayat 1. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, Peraturan Menteri Kesehatan merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, jadi dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini, yang pertama ada Pasal 59 ayat 1 nomor 2415 garing Menkes garing per garing 12 garing 2011 tentang rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika. Yang kedua, Pasal 22 nomor 10 tahun 2013 tentang impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Yang ketiga, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 4, nomor 26 tahun 2014 tentang Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Nah, yang keempat adalah Pasal 6 ayat 3, nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Dan yang kelima adalah Pasal 14
ayat 3, pasal 36 ayat 2, pasal 42, dan pasal 44 nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Slide selanjutnya adalah peraturan pemerintah. Nah, jadi peraturan pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Nah, jadi pada peraturan pemerintah yang pertama, pasal 52, nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor. Yang kedua, pasal 55 ayat 3 nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Nah, yang ketiga, pasal 100 ayat 2, pasal 101 ayat 4, pasal 32, pasal 62, pasal 89, pasal 90, dan pasal 94 nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, jadi pada peraturan BNN ini yang pertama ada pasal 72 ayat 3 nomor 1 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik Badan Narkotika Nasional. Nah, yang kedua, pasal 108 ayat 2 nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan wadah peran serta masyarakat. Nah, selanjutnya peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berada pada pasal 16 ayat 2 nomor 32 tahun 2013 tentang persyaratan dan tata cara permohonan analisa hasil pengawasan dalam rangka impor dan ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Sosial. Nah, Peraturan Menteri Sosial ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya atau melaksanakan kebijakan umum Kementerian Sosial sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi pada Peraturan Menteri Sosial ini terdapat pada pasal 54 nomor 3 tahun 2012 tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Selanjutnya adalah materi contoh kasus yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Mailin. Kemudian, ada beberapa contoh kasus narkotika yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2018, KRI Sigurut 864 yang berpatroli di perairan Selat Phillip, perbatasan antara Singapura dan Batam, mendeteksi adanya MV Sunrise Glory, yaitu kapal nelayan berbendera Singapura yang melintas di luar jalur pelayaran dan memasuki wilayah perairan Indonesia. Karena mencurigakan, maka dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya seluruh dokumen dari MV Sunrise Glory ini hanya berupa fotokopi. Dan yang mengejutkan, petugas menemukan tumpukan karung-karung beras yang ternyata di dalamnya berisi sabu-sabu. Diperkirakan berat totalnya mencapai 1 ton. Kemudian pada tahun 2017, tim gabungan Satgas Merah Putih menggagalkan penyelundupan sabu-sabu seberat 1 ton dari Hotel Mandalika, Desa Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kasus ini terbongkar setelah polisi menangkap 4 warga Taiwan pada Kamis 13 rumah kontrakan yang dijadikan pabrik pil PCC atau paracetamol kafeinil karisoprodol di Jalan Harlem Mahera Raya, Semarang, Jawa Tengah. Pada penyidikan BNN, menemukan fakta mencengangkan, yaitu pabrik ini telah memproduksi jutaan butir pil PCC per minggunya. Dengan jumlah produksi itu, keuntungan yang
terima diperkirakan mencapai 2,7 miliar per bulannya. Saat penggerebekan, petugas BNN menyita barang bukti sebanyak 13 juta butir pil PCC siap edar dan sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya, seorang remaja berinisial MS tersandung kasus kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 26 kg di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. MS yang masih berusia 17 tahun bersama 8 terdakwa lainnya ditangkap Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Kepulauan Riau sekitar Mei 2019 di Pulau Judah, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun. Selanjutnya, 2 bandar narkoba diamankan saat melintasi perbatasan Sugumon Sangau, Kalimantan Barat. Ketika ditangkap, mereka tengah membawa 2.036 gram sabu dan 30.151 butir pil ekstasi dari kota Kuching, Malaysia menuju Indonesia. Selanjutnya, BNN mengungkap penyelundupan 20 bungkus plastik kemasan teh Cina yang berisi sabu-sabu di Jalan Binjai, Medan, Sumatera Utara pada Minggu 18 Maret 2018. Selanjutnya, dampak narkotika dalam berbagai bidang. Secara umum, dampak narkotika bagi orang yang menggunakannya, orang tersebut akan merasa tenang dan tertidur, kemudian mengalami halusinasi, merasa terstimulasi, merasa kecanduan, mengganggu kinerja organ pernapasan, menurunkan daya pikir, meracuni tubuh, kemudian disfungsi seksual, penurunan daya tahan tubuh, dan kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya, dampak narkotika dalam bidang ekonomi. Di Indonesia, kerugian diperkirakan mencapai 23,6 triliun rupiah pada tahun 2004, kemudian meningkat. Selanjutnya, dampak narkotika dalam bidang sosial. Antisosial. Antisosial merupakan bentuk kepribadian dalam bentuk perilaku yang bertentangan terhadap norma dan nilai masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dikucilkan oleh lingkungan. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian diketahui oleh lingkungan sekitarnya bahwa dia adalah seorang pengguna narkoba, maka besar peluangnya masyarakat akan selanjutnya dikucilkan oleh lingkungan. Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian diketahui oleh lingkungan sekitarnya bahwa dia adalah seorang pengguna narkoba, maka besar peluangnya masyarakat akan mengucilkannya. Karena lingkungan sekitar akan berpikir bahwa pengguna narkoba akan membawa dampak yang tidak baik bagi diri ataupun lingkungannya. Dan penyalahgunaan narkoba ini bisa membebani keuangan keluarga yang akan digunakan untuk membayar biaya rehabilitasi ataupun biaya obat dan rumah sakit ketika keluarga yang memakai narkoba ini masuk rumah sakit atau direhabilitasi. Selanjutnya, meningkatnya kejahatan. Banyak pengedar dan pemakai narkoba yang menyebabkan munculnya banyak kejahatan di lingkungan kita. Kejahatan seperti penyelundupan, pembunuhan, penyuapan terhadap aparat keamanan yang dilakukan oleh pengedar dan pemakai narkoba ini, sehingga lingkungan sekitar kita akan menjadi tidak aman. Selanjutnya, meningkatnya kemiskinan. Karena banyaknya pengguna narkoba yang menganggur dan tidak bekerja dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan yang mau menerima karyawan yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Yang terakhir, dampak narkotika dalam bidang kesehatan. Dalam konteks kesehatan, pengguna narkoba akan mengalami masalah fisik dan psikisnya. Pengguna narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif umumnya digunakan untuk mengatasi beragam hal seperti sulit tidur,
Narkoba yang digunakan juga akan memberikan efek ketergantungan dan menyebabkan kecanduan apabila jika tidak digunakan. Adanya beragam efek samping narkoba yang mempengaruhi kesehatan tubuh dan mengganggu fungsi kerja organ tubuh. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut. Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini meliputi yang pertama yaitu primer atau pencegahan dini. Primer atau pencegahan dini yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas, dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pencegahan ini ditujukan kepada kelompok atau komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti. Kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. Yang ketiga yaitu pencegahan tersier. Pencegahan ini adalah pencegahan terhadap para pengguna atau pencandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas agar tidak kambuh lagi. Strategi yang kedua adalah pengawasan persediaan atau supply control dari narkoba. Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan, serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi penggudangan, distribusi, dan penyampaian oleh instansi terkait, yang dalam hal ini merupakan Departemen Kehutanan. Strategi supply control yang kedua adalah pengawasan jalur ilegal narkoba. Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut, dan di udara. Interdiction Task Force atau Satuan Tugas Pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan laut. Strategi yang ketiga adalah pengurangan dampak buruk atau harm reduction dari penyalahgunaan narkoba. Sampai saat ini, pemerintah secara resmi hanya mengakui dan menjalankan dua strategi, yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan persediaan narkoba yang sudah kita bahas tadi. Namun, menghadapi tingginya prevalensi OHD atau orang yang terkena HIV/AIDS di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 Desember 2003, BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA nomor 21 Kep Menko Kesra 12 BNN yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahan dengan mengedepankan Polri dan BNN atau Badan Narkotika Nasional agar dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pertama, preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Yang kedua, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Yang ketiga yaitu represif, mulai yang dilakukan oleh intelijen kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun penggerbekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Jadi dari presentasi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan, don't do drugs. Apapun yang terjadi, jangan merasa penasaran ataupun hanya ingin coba-coba terhadap narkotika. Narkotika merupakan salah satu media pengobatan yang disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Narkotika yang disalahgunakan hanya akan mengakibatkan dampak negatif pada penggunanya. Narkotika juga merupakan salah satu hal yang mengakibatkan karena sangat mempengaruhi sumber daya manusia dari suatu negara. Hal yang paling penting dalam pencegahan ketergantungan narkotika tentu saja adalah dari diri sendiri. Jangan sesekali merasa penasaran dan tolaklah penawaran seseorang dengan sopan apabila ditawarkan narkotika. Sekian video presentasi dari kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dan juga dapat memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Thank you for watching and stay safe everyone!